Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar kantor Kementerian Kabupaten Banyumas, atas petunjuk kepala kantor bahwa kita harus memiliki 3 kelincahan di berbagai bidang. Kelincahan yang pertama adalah membaca fenomena yang ada di sekitar kita, baik diri kita, keluarga kita, maupun para ASN yang ada di Kemenak Kabupaten Banyumas. Fenomena apa yang ada, tantangan apa yang ada, itu segera dengan lincah kita temukan. Setelah kita menemukan fenomena yang ada, maka segera kita temukan akar permasalahannya apa. Baru kita segera akan men-skenario planning, menyusun rencana pemecahannya. Dalam beberapa bulan ini, Bapak Ibu sekalian, para ASN kantor Kementerian Kabupaten Banyumas banyak korban. Guru atau ASN yang ada di Kabupaten Banyumas terjebak dalam bisnis online, terjebak dalam pinjaman online, atau yang disebut dengan pinjol. Nanti testimoni salah satu ASN kita yang terjebak itu, kenapa bisa terjebak, kemudian sistemnya akan seperti apa, bunganya berapa, kemudian cara penawarannya berapa atau bagaimana. Maka dengan kita mendengarkan testimoni dari salah satu korban guru kita, nanti kita akan matur kepada pimpinan untuk segera mengeluarkan surat edaran resmi yang akan disusun oleh Pak Edi Kasipenmar, kemudian koordinasi dengan para kasih yang lain, karena korban itu tidak hanya guru madrasah, bisa saja pegawai KUA, bisa saja guru PAI, ya, atau masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah, kebetulan beberapa yang kita temui atau yang sudah lapor adalah guru-guru madrasah. Dengan video ini, maka ini sebagai pembelajaran kepada kita semua agar jangan sampai terjadi lagi bisnis online dengan uang kecil kemudian pendapatannya besar, tidak masuk akal itu. Untuk itu Bapak sekalian, kita ikuti terus bagaimana itu bisa terjadi, awalnya seperti apa, kemudian untuk kebutuhan apa, itu nanti off the record si korban, ya. Tapi paling tidak video ini akan memberikan pembelajaran bagi kita semuanya agar tidak mengikuti lagi. Sebelum kita lanjut Bapak sekalian, sebagaimana biasa, tonton 2 menit channel ini. Setelah itu klik subscribe sampai muncul lonceng berwarna hitam, klik jempol, kemudian komen. Video ini kita buat sebagai salah satu pencegahan agar tidak terulang lagi pinjaman online. Oke sekalian, ikuti terus. Sekalian yang saya hormati, hari ini kita hadirkan salah satu korban pinjaman online yang sekali lagi kita akan menjelaskan bagaimana Mas Fuad bisa terjebak di pinjaman online. Tolong dijelaskan, kemudian nanti solusinya akan seperti apa. Yuk Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama langsung saja, awal saya terjebak dalam pinjaman online ini masuk ke SMS. Di SMS itu sekali ngeklik itu langsung, nggak ada SMS masuk ke WA-mu? Iya, ada SMS maupun WA. Butuh pinjaman cepat itu ya. Oke. Jangan sampai 10 juta. Dan di situ langsung dikirim link. Langsung saya klik, di situ langsung muncul aplikasi. Ya, aplikasi itu pertama ya registrasi pertama pakai nomor HP. Terus yang kedua pakai verifikasi, dibalas dengan SMS konfirmasi tadi.
memiliki aplikasi itu, langsung registrasi dengan cara hanya cukup satu pakai syaratnya itu KTP. Difoto Dan upload lah, pertama KTP, yang kedua ditanya nama siapa, terus tanggal lahir, tempat kerja, gaji berapa, terus gajiannya tiap tanggal berapa, dan pertama ditambah dengan dokumen-dokumen seperti ya BPJS, apa KK, apa SNK, pokoknya yang mendukung aplikasinya itu jadi seperti apa, jadi biar tambah limit di aplikasi itu. Pertama munculnya itu penawarannya sampai puluhan juta, tapi pada setelah registrasi juta, tapi yang muncul perkiraan ada yang 1 juta sampai 2 juta. Nah, di situ dalam perjanjiannya itu ternyata buka yang di pertama awalnya itu 91 hari, ternyata yang keluar hanya 7 hari. Dalam 7 hari itu harus sarutangin, kembalikan. Sarutangin. Oke. Nah, setelah itu Perjanjiannya 91 hari. Iya, Pak. Iya. Tapi pada prakteknya 7 hari. 7 hari. Kalau 7 hari tidak nyarutang, Kalau tidak nyarutang mungkin ada dendanya. Contoh begini, terima saya daftarnya 2 juta. 2 juta kelihatannya, terus terima uangnya kurang lebih 1.040.000-an. Berarti potongannya 960-an. Daftar 2 juta, terimanya 1.040.000. Bener ya? Berarti kowe hanya dipotong itu 900.060-an ya. Oke. Kalau dalam 7 hari tidak nyarutang, Kalau tidak nyarutang, kalau 7 hari itu, sebelum 7 hari itu sudah ada peringatan harus nyarutang. harus nyarutang hari itu juga. Sebelum 7 hari. Nah, Oh. berarti kurang lebih 5 hari lah sudah harus dilunasi. Ya sesuai dengan 2 juta berarti ya. 2 juta. Oh, utang 2 juta, nyarutangnya 2 juta. Iya. Nggak ada lebih-lebihan. Karena sudah dipotong 960-an ya. Oke. Kalau dalam 5 hari setelah dapat WA atau setelah diperingatkan tidak nyarutang, Pertama denda, yang kedua data-data kita umpamanya itu akan disebar luaskan. oke. Jadi kalau dalam 5 hari setelah diperingatkan tidak nyarutang, maka ada dendanya. Yang kedua, diumumkan ke teman-temanmu dimanapun berada bahwa Fuad utang orang belum nyarutang buh mari ndi wonge gitu ya. Dendanya berapa kalau dari 2 juta itu? Saya bertanya belum pernah. Oke. Karena dalam 1 minggu atau 5 hari Fuad tidak bisa nyarutang, maka Fuad pinjam online lagi. Iya. Karena Untuk nutup. Jadi nutup pinjam A, lobang 1, nggak bisa nyarutang, pinjem B. Mungkin pinjem B itu juga orang itu. Ya beda aplikasi. lagi. Nutup 2 juta, berarti gue utang 2 juta lagi. Dengan dipotong 960 lagi. Kan nggak cukup dari beberapa aplikasi. Oh. Okay. Sampai hari ini. Itu mulai bulan apa itu? Itu kurang lebih belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Pertama utang 2 juta. 2 juta. Nambah. Sekarang sudah berapa titik? Kurang lebih ada 40-an lah. Ya karena tadi ya nggak bisa nutup, pinjam lagi yang bisa nutup, pinjam klik. Jadi tutup lubang. Sehingga dari tanggal 17 Juni, Iya. bener ya? Jatuh temponya
17 Juni 1.800.000 sampai dengan tanggal 20 Juni, berarti hanya beberapa hari saja. Itu jatuh temponya. Oh, jatuh Utangnya. temponya. Sudah. Sudah kena utang satu nggak bisa nutup, pinjam lagi. Dari utang 2 juta itu berapa utangnya totalnya akhirnya? Akhirnya ketemunya itu kan beberapa Titik 20 lebih lah. Jadi totalnya itu sampai 42 juta. Dari 2 juta total tutup ya. Itu yang pertama awal sudah nutup. Akhirnya Nutupnya kan karena utang. Yang kedua nggak bisa nutup. Utang 3. walaupun dari sana ditambah limitnya, maksudnya tadinya 2 juta jadi 2.400.000, tapi kalau 2.400.000 terimanya paling 1.500.000. Nah, iya. Artinya untuk nutup yang lubang pertama, kowe utang kedua. Iya. Untuk nutup utang kedua, kowe nutup utang ketiga. Begitu seterusnya. Sebelum 1 bulan sudah kena cas 47 juta sekian. Bapak Ibu sekalian, itu proses pinjam online. Dan itu sama semua orang akan seperti itu. Solusinya Bapak Ibu sekalian, ini kita punya sahabat yang satu, Muji sini Ci. Coba cerita Ci, untuk dari masalah ini seperti apa Ci? Kalau solusinya kalau memang udah pernah nyalurkan dengan etiket baik, itu secara hukum itu kan udah mengumpulkan kewajiban dia itu. Nggak apa-apa, itu nanti secara hukum nggak masalah. Kalau dipanggil secara sidang nggak masalah. Yang penting kan hukum-hukumnya udah punya etika. Yang nyidang siapa? Ya cuma itu kan nuntut. Ini nggak nuntut enggak ya, tapi meneror. Menyebar data. Menyebar data kemana-mana. Jadi selama Fuad atau korban itu dia tidak hanya hutang, maka info itu akan disebar kemana-mana. Ini kan termasuk sejenis kejahatan online baru ini, yang model baru, gaya baru ini. Banyak sekali, mungkin saya udah lama nggak berkecimpung dengan perbankan, jadi mungkin bisa konsultasi dengan OJK. Kita lihat apa hukumnya gimana, yang baru itu kan hukum masalah. Nah ini permasalahan di online-nya nipu di mananya? Nipunya. Itu utang 2 juta, potongannya kok sampai 960. Nah itu di perjanjian sudah ada dari awal. Kalau kamu utang 2 juta, dapatnya 1.040.000. Penipuannya di situ. Lah ini nuntutnya kan kemana nuntutnya? Ya itu, kalau kayak gitu udah sama-sama nggak usah nyalurkan aja. Yang penting kamu kan udah nyicil. Enggak, bukan. Kan beda aplikasi. Oh, beda aplikasi ya. Utang Fuad utang 2 juta maring kowe. Oli ya juta 40. Jatuh tempo 5 hari, tidak bisa nyalurkan kowe. Selesai kan? Dia pinjam ke saya. Pinjam lagi, online lagi. Gue nutup kowe ketutup. Sekali sudah melunasi, langsung sana langsung menambahin aplikasi lain. Nawari lagi. Nah, artinya sekali klik itu Tapi kamu sadar nggak itu? ya sama. Itu gak boleh terus kayak gitu. 5 aplikasi tersebut langsung verifikasi semua. Nah, karena kan kamu klik kan, karena klik. Jadi gini, untuk nutup kowe, Fuad buka kedua. Berarti ke Muji lunas, ke saya lunas belum? Ya belum, dia pinjam lagi. Untuk lunasin ini. Nah, artinya berarti sebetulnya tidak ada unsur Penipuan. tapi kita yang merasa bodoh jadi korban. Maka solusinya ya tetap harus ditutup. Nutupnya 40 juta bukan ke 1, tapi ke 20. Tutup. Totalnya dari 2 juta, guys. Itu sekarang Mas Fuad 47 juta. Tidak ada waktu dalam 1 bulan. Sehingga solusinya tidak ngadu kemana-mana, tidak ke OJK, tidak ke mana. Ditutup, mau utangnya beda-beda. Gitu sih. Sekali sudah lunas, terus ada. Tapi menurut saya sih konsultasi aja. Nah sih permasalahannya karena setiap malam ini berubah, naik terus berubah naik. Iya kan sama untuk Apa? Mau nutup gimana?
Angel guys. Angel guys. Lembaganya nggak jelas. Nggak jelas. Orangnya juga nggak jelas. Tapi di situ di WA-nya tidak dimunculkan profilnya. Iya pasti. Inilah Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak pintar membaca fenomena, maka akan muncul korban satu korban. Oke Ibu sekalian, pelajaran berharga. Maka Pak Edi besok habis olahraga kita akan lapor ke pimpinan, akan kita keluarkan surat resmi kepada seluruh ASN Kabupaten Banyumas terkait dengan pinjam online. Oke guys, silaturahim malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kita tolong Mas Fuad malam hari ini agar selesai, tidak diteror lagi. Dan pastikan jangan main-main dengan online. Pertanyaan selanjutnya, Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.